Inni ma'aka ya masrur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA, di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan saya Rahmat Hidayat dalam program Seruan Khalifah. Dalam program Seruan Khalifah ini, insya Allah kita akan menguraikan kembali dan membahas kembali poin-poin penting dari pidato-pidato dan juga khutbah huzur yang disampaikan dalam berbagai macam kesempatan. Dan insya Allah dalam episode kali ini, secara khusus kita akan membahas khutbah huzur yang membahas tentang Tahrik Jadid. Khutbah ini disampaikan oleh Sayyidina Amirul Mukminin Hadrat Khalifatul Masih Al-Hamis Ayyadullah Ta'ala bin Nasiril Aziz pada Jumat pertama di bulan November, yaitu pada tanggal 4 November 2022, di mana di dalam khutbah tersebut huzur secara khusus menjelaskan tentang beberapa segi dari pengorbanan Tahrik Jadid, yang mana pada tahun 2022 ini, pada 31 Oktober tahun 2022 ini, program atau tahun Tahrik Jadid yang ke-88 resmi berakhir, dan diawali dari 1 November tahun 2022, tahun Tahrik Jadid yang baru, yaitu yang ke-89 resmi dimulai. Pemirsa MTA yang saya muliakan, tadi sebagaimana saya sampaikan bahwa huzur memulai khutbah ini dengan menyampaikan bahwa secara khusus khutbah Jumat pada tanggal 4 November tersebut akan diisi dengan beberapa segi dan beberapa poin berkenaan dengan pengorbanan Tahrik Jadid ini. Huzur dalam khutbah ini mengawali poin-poin yang beliau sampaikan adalah berkenaan dengan pentingnya pengorbanan harta, di mana huzur bersabda, memberikan petunjuk kepada kita sekalian. Beliau bersabda bahwa pertama-tama hendaknya diingat bahwa untuk menjalankan segala sesuatu diperlukan dana untuk memenuhi biaya-biaya pengeluarannya. Dalam menjelaskan hal ini, pada satu kesempatan Hadrat Masih Maud SAW bersabda bahwa setiap Nabi senantiasa membuat suatu gerakan pengorbanan harta dalam rangka menyempurnakan tujuan-tujuannya. Demikian juga dalam Al-Quran Karim pun dalam berbagai corak dan ungkapan, segenap mukmin diberikan penekanan untuk menjalankan pengorbanan harta ini. Allah Ta'ala juga telah menjelaskan bahwa pengorbanan-pengorbanan yang kalian lakukan demi agama ini, yaitu kalian membelanjakan harta kalian, maka Allah Ta'ala sebagai gantinya akan menurunkan kenikmatan-kenikmatan baik di dunia ini maupun di akhirat nanti sebagai pahala atau ganjarannya. Pemirsa MTA yang saya muliakan, di sini ada satu hal yang sangat basic sekali, yang sangat dasar sekali, bahwa selain tadi ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita sekalian untuk membelanjakan sebagian harta atau sebagian rezeki yang telah Allah Ta'ala karuniakan kepada kita sekalian, juga ada satu tuntutan, di mana tuntutan ini mustahil kalau tidak dipenuhi. Mustahil tujuan-tujuan dari jemaat ini, tujuan bahkan bukan hanya dari jemaat ini saja, apapun itu, organisasi manapun, bahkan satu negara sekalipun, kalau tidak memenuhi untuk memenuhi tujuan-tujuan ini, untuk bisa mencapai tujuan-tujuan ini, maka senantiasa diperlukan biaya. Nah, inilah demikian juga di sini bahwa kenapa ada program Tahrik Jadid di dalam jemaat ini. Tujuannya sangat jelas sekali, yaitu untuk menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Nah, ini jadi ketika kita berbicara tentang Islam, tentu Islam ini bukan hanya Islam yang ada di satu wilayah saja. Ketika kita berbicara tentang Islam, Islam itu cakupannya global, ada di seluruh dunia, lintas negara dan lintas benua. Ketika berbicara tentang Islam, itu adalah berbicara tentang dunia. Nah, bila kita ditanya oleh seseorang misalkan, apakah kita tidak ingin ikut serta dalam menyebarkan Islam ini ke seluruh dunia? Tentu, selama seseorang itu akalnya masih sehat dan memiliki keimanan, maka tentu jawabannya akan selalu sama, siapapun yang ditanya,
bahwa siapapun tentu ingin berkontribusi dalam penyebaran Islam ini. Akan tetapi tidak setiap orang memiliki kemampuan untuk pergi ke pelosok-pelosok dunia menyampaikan pesan Islam ini. Maka dengan adanya program Tahrik Jadid ini, yang tujuannya adalah untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia, untuk menyebarkan misi-misi Hadrat Masih Maud SAW ke seluruh dunia, maka kita, dimanapun kita tinggal, kita bisa ikut berkontribusi dalam rangka penyebaran Islam ini. Hadirin, pemirsa MTA di mana saja Anda berada, kemudian Huzur juga, poin kedua yang Huzur sampaikan dalam khutbah ini, bahwa Allah Ta'ala tidak hanya menyuruh kita sekalian untuk melakukan suatu perbuatan saja atau melaksanakan suatu hukumnya saja. Akan tetapi bersamaan dengan itu juga Allah Ta'ala menyampaikan tentang pahala atau ganjaran yang disediakan oleh Allah SWT jika seseorang melaksanakan perintahnya ini. Berkenaan dengan pengorbanan harta ini, ganjaran yang telah disediakan oleh Allah SWT, di sini Huzur menyitir satu ayat, yaitu surat Al-Baqarah ayat 262. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Jadi terjemahnya kurang lebih adalah bahwa perumpamaan orang-orang yang membelanjakan harta bendanya di jalan Allah adalah seperti satu benih yang menumbuhkan 7 bulir. Dan setiap bulirnya akan mengeluarkan 100 biji. Dan jika Allah menghendaki, niscaya dia akan menambahnya lebih daripada ini. Artinya akan melipat gandakannya lebih daripada ini. Dan Allah adalah pemberi keluasan dan maha mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 262. Nah, jadi dari ayat ini, selain tadi memang ada kewajiban, ada tuntutan bahwa kewajiban-kewajiban agama ini bisa terlaksana, tujuan-tujuan dari agama ini bisa terwujud bila ada dana tadi, juga Allah Ta'ala pun memberikan janji bahwa ketika pengorbanan harta ini dilakukan, Allah Ta'ala pun tidak membiarkan kita merugi. Bahkan Allah Ta'ala tidak mau berhutang, kata Huzur dalam khutbah ini dikatakan, Allah Ta'ala akan memberikan balasan pada saat itu juga. Nah ini, jadi tentu kita semua harus berdoa kepada Allah SWT supaya kita semuanya diberikan taufik oleh Allah SWT untuk bisa ikut serta dalam gerakan pengorbanan harta Tahrik Jadid ini. Kemudian selanjutnya Huzur bersabda bahwa inilah perumpamaan orang-orang mukmin yang membelanjakan harta di jalan Allah Ta'ala kepada orang-orang yang dengan ikhlas membelanjakan hartanya di jalan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala tidak akan berhutang kepada mereka. Baik itu di dunia ini pun Allah Ta'ala menurunkan karunia, dan di akhirat pun Allah Ta'ala menurunkan karunia. Jadi pahala untuk orang yang membelanjakan hartanya itu Allah Ta'ala janjikan di 2 tempat, baik itu di dunia ini maupun di akhirat nanti. Pemirsa MTA yang saya muliakan, Huzur kemudian bersabda bahwa di masa ini Allah Ta'ala telah mengutus seorang hamba sejati Rasulullah SAW, yaitu Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, yang mana tujuan diutusnya beliau itu adalah untuk menyebarkan agama Islam. Hal ini, kewajiban menyebarkan agama Islam ini juga bukan hanya menjadi kewajiban beliau saja. Huzur di sini sampaikan bahwa segenap pengikutnya pun telah diberikan tanggung jawab yang sama untuk menjalankan kewajibannya demi isyarat Islam, yaitu menyebarkan pesan Islam ke dunia dan mengajak manusia tunduk di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, kata Huzur, jika mereka menjalankan amanat ini dengan penuh keikhlasan, maka mereka akan menjadi pewaris karunia-karunia dan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi, kenapa ada program Tahrik Jadid di masa kita ini? Kenapa kita diseru untuk ikut serta dalam program Tahrik Jadid ini? Tadi, tujuannya adalah untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Setiap orang Islam percaya bahwa Islam itu adalah agama yang sangat luhur. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih, bahwa Islam itu agama yang sangat luhur dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Akan tetapi kita bisa jujur, kita bisa bertanya kepada diri kita sendiri,
Sudahkah Islam ini menjadi agama setiap manusia? Sudahkah Islam ini menjadi agama bagi siapa saja? Minimal, kalaupun mereka tidak masuk Islam, setidaknya mereka memahami ajaran Islam yang benar. Tentu jawabannya adalah tidak. Oleh karena itu, dengan kedatangan Hadrat Masih Maud SAW di akhir zaman ini, maka kewajiban untuk menyebarkan Islam ke seluruh pelosok dunia ini ditegakkan kembali. Dan dengan karunia Allah Ta'ala, kita pun ikut serta dalam program berkat ini. Kemudian, di dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW bersabda, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad, inna sholata wa siyama wa dzikra tudha'afu ala thaqafati fi sabilillahi bi 700 dhifin. Yang artinya bahwa salat, puasa, dan zikir ilahi atau mengingat Allah Ta'ala, maka harta yang dibelanjakan jalan Allah Ta'ala akan dilipat gandakan hingga 700 kali lipat. Maksudnya adalah bahwa kita jangan berpuas diri hanya dengan mengorbankan harta kita saja. Akan tetapi selain itu juga bersamaan dengan pengorbanan harta yang kita lakukan, kita juga harus melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan terutama di sini secara khusus di dalam hadis yang tadi saya sebutkan tadi, bahwa yaitu harus dibarengi juga dengan sholat, puasa, dan juga mengingat Allah Ta'ala. Sehingga harta yang kita belanjakan ini akan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hadis tersebut ini merupakan gambaran tentang bagaimana seorang mukmin sejati itu. Di mana di situ disebutkan bahwa seorang mukmin hendaknya jangan menganggap bahwa atau merasa cukup dengan melakukan pengorbanan harta. Kemudian ia berkata bahwa ia telah melakukan pengorbanan harta sekian banyaknya, dan kini ia akan diberi ganjaran 700 kali lipat sesuai dengan firman Allah Ta'ala tadi. Huzur mengatakan bahwa tidak, sekali-kali tidak demikian, karena bersamaan dengan itu juga kita harus meningkatkan standar ibadah-ibadah kita. Jadi jangan sampai salah paham bahwa setelah kita mengikuti gerakan pengorbanan tahrik jadid ini, kemudian kita merasa cukup. Kita tidak perlu lagi melakukan ibadah-ibadah yang lain. Nah, ini sangat keliru sekali. Jadi baik itu dari Rasulullah SAW maupun dari petunjuk Hadrat Khalifatul Masih di sini sampaikan bahwa tidak cukup kita hanya memberikan pengorbanan harta saja, sementara ibadah-ibadah yang lainnya kita lalaikan. Pengorbanan harta kita baru akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika bersamaan dengan itu ibadah-ibadah yang lain pun ketinggian standarnya kita jaga. Jadi selanjutnya Huzur juga bersabda di sini bahwa kita harus meninggikan standar ibadah-ibadah. Juga harus memperbaiki keadaan jiwa kita, ruh kita, kerohanian kita. Harus senantiasa membasahi lidah kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia juga harus menghindarkan diri dari hal yang tidak berguna, hal yang sia-sia. Kemudian barulah ketika standar-standar ini telah tercapai, barulah dia melakukan pengorbanan harta dengan ketulusan hati serta semata-mata dengan niat mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kondisinya sudah demikian, barulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan karunia di mana terkadang manusia pun menjadi terheran-heran, kata Huzur. Nah, ini standar pengorbanan harta tadi juga sekaligus pengorbanan yang seperti apa yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentunya dalam melakukannya pun kita harus mempertimbangkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau telah dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW dan tercatat di dalam hadis-hadis beliau. Jadi pemirsa MTA yang saya muliakan, jadi demikian bahwa sama sekali kita tidak boleh berpuas diri hanya karena kita telah ikut serta dalam pengorbanan harta ini. Kemudian setelah itu selesai, kita mengabaikan ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian Hadrat Khalifatul Masih juga di dalam khutbah ini beliau menyampaikan kepada kita sekalian bahwa orang-orang yang membelanjakan harta pun sangat perlu untuk memperhatikan keadaan-keadaan kerohaniannya supaya kelak dapat menjadi pewaris sejati nikmat-nikmat Allah Ta'ala
Allah Ta'ala senantiasa menganugerahkan karunia-Nya ini kepada para mukmin hakiki dan tidak terhitung contoh-contoh demikian yang ada di dalam jemaat ini. Nah, jadi selanjutnya di sini Huzur memberikan contoh-contoh bagaimana orang-orang yang memiliki standar tinggi ini kemudian dia melakukan pengorbanan dengan penuh keyakinan, dengan penuh keikhlasan, semata-mata mengharapkan keridhaan Allah SWT, dan saat itu juga Allah Ta'ala sebagaimana janjinya memberikan balasan kepada orang tersebut. Di sini Huzur memberikan satu contoh dari masa lalu tentang pengorbanan harta ini, di mana Huzur di sini menyebutkan satu riwayat tentang seorang sufi, ya, yaitu Hadrat Rabi'ah Al-Adawiyah Al-Basri, di mana beliau ini salah satu sufi perempuan yang memiliki ketawakalan yang sangat tinggi. Jadi diceritakan bahwa dalam satu peristiwa beliau didatangi oleh 20 orang tamu. Sementara kewajiban yang punya rumah adalah menjamu mereka. Dan ternyata di rumah beliau itu hanya ada 2 roti. Tersisa 2 roti saja. Beliau bingung. Si pelayan-pelayan beliau bingung apa yang harus dilakukan untuk menjamu 20 orang. Padahal yang ada tersisanya 2 roti saja. Kemudian Hadrat Rabi'ah Al-Adawiyah memerintahkan pelayannya itu supaya menyedekahkan 2 roti itu kepada orang miskin. Beliau berkata, sedekahkanlah 2 roti ini kepada orang miskin. Si pelayannya heran. Didatangin tamu, bukannya diberi jamuan, malah disuruh disedekahkan kepada orang miskin. Nah, singkat cerita, kemudian akhirnya si pelayan itu pergi menyedekahkan itu kepada orang miskin. Tidak lama kemudian datang seorang pelayan, seorang wanita kaya, mengantarkan, membawa 18 roti. Ketika sampai, kemudian mengatakan bahwa saya disuruh oleh majikan saya untuk menyerahkan 18 roti ini. Kata Hadrat Rabi'ah Al-Adawiyah mengatakan bahwa tidak, roti ini bukan untukku. Terus berulang kali di sana terjadi perdebatan, tapi beliau mengatakan bahwa roti ini bukan untukku. Kemudian datanglah dengan tergesa-gesa si majikan si pelayan tadi, bahwa roti untuk Rabi'ah itu adalah ini, yang jumlahnya 20, bukan yang 18. Yang 18 itu untuk orang lain. Sedangkan yang untuk Hadrat Rabi'ah itu ada yang 20 ini. Kemudian Hadrat Rabi'ah mengatakan, ini baru rotiku. Karena aku sudah dikatakan bahwa saya telah melakukan jual beli dengan Allah Ta'ala, bertransaksi dengan Allah Ta'ala. Dan 1 kebaikan akan dibalas 10 kebaikan. Saya telah membuat 2 kebaikan, maka Allah Ta'ala akan mendatangkan 20 kebaikan. Saya telah menyerahkan 2 roti, maka Allah Ta'ala akan mendatangkan 20 roti. Nah ini adalah kisah dari masa lalu. Dan kita tentu tahu siapa Hadrat Rabi'ah Al-Adawiyah ini. Kemudian pemirsa MTA yang saya muliakan, contoh-contoh ini tidak hanya terjadi di masa lalu saja, bahkan di masa kini pun banyak sekali contoh-contoh yang terjadi, ya, tentang bagaimana pengabulan dari pengorbanan harta ini. Sebelum menutup khutbahnya, Huzur pun menyampaikan beberapa kisah dari contoh-contoh yang ada tentang pengorbanan harta ini, di mana kejadian-kejadian luar biasa dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka, orang-orang yang mukhlis dalam membelanjakan hartanya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Jadi di sini ada beberapa contoh yang akan saya bacakan. Pertama, ada satu peristiwa dari Gambia. Huzur bersabda bahwa Tuan Amir dari Gambia menulis, di satu desa telah diadakan anjuran untuk memberi canda tarik jadid. Kemudian, dan yang ada di sana itu ada semuanya mubayin baru. Ada seorang wanita yang berusia 57 tahun yang bernama Sister Fatu. Beliau kemudian membayarkan 200 dilasi mata uang Gambia. 200 dilasi ini mata uang Gambia. Beliau memberikan 200 dilasi untuk canda tahrik jadid atau pengorbanan tahrik jadid ini. Kemudian sambil memberikan canda tersebut, si Sister Fatu ini mengatakan bahwa ini adalah satu-satunya jalan di mana siapapun dapat ikut andil dalam penyiaran pesan Ahmadiyah, yaitu Islam sejati, sebagaimana yang biasa terjadi di masa yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi sebagaimana di awal sudah saya sebutkan bahwa setiap orang bisa berkontribusi dalam penyebaran Islam ke seluruh penjuru dunia melalui program tahrik jadid ini. Kemudian ia berkata bahwa, dan ini adalah, yang 200 dilasi ini adalah uang terakhir yang dia simpan untuk membeli makanan bagi suaminya. Artinya
jatah dapur untuk keluarganya itu tersisa 200 dilasi. Dan ketika ada seruan untuk melakukan pengorbanan tahrik jadid, diberikan 200-200-nya. Dan dia bukanlah wanita yang kaya, kata Amir Gambia tersebut. Dan ya kemudian dia menyerahkan 200 dilasi, yang mana uang ini sangat diperlukan, kata beliau, untuk tabligh Islam. Beliau mengatakan, saya akan mengorbankan rasa lapar saya dan menyerahkan sejumlah uang ini. Kemudian ia menyampaikan bahwa baru saja dia mengatakan demikian, bahwa saya akan mengorbankan rasa lapar saya demi kemajuan Islam ini, demi menyebarkan Islam ini ke seluruh dunia. Pada saat itu juga beliau menerima telepon dari putranya yang ada di Swiss, yang sedang bekerja di Swiss, di mana putranya ini mengatakan bahwa saya baru saja mentransfer atau mengirim uang sebanyak 12.200 dilasi. Sangat luar biasa sekali. Jadi dengan penuh ketawakalan dia menyerahkan 200 dilasi, atau mungkin 200 rupiah lah ya, atau 200.000 mungkin kalau di kita, jatah dapur terakhir yang seharusnya itu dibelanjakan untuk keluarganya, dia berikan untuk penyebaran Islam. Tetapi saat itu juga bagaimana Allah Ta'ala menggerakkan hati putranya yang sedang bekerja di Swiss untuk mengirimkan uang, memenuhi kebutuhan mereka. Jadi ini merupakan satu mukjizat yang sangat luar biasa, bahwa bagaimana ketika pengorbanan harta ini dilakukan dengan penuh keyakinan, dengan penuh ketawakalan kepada Allah SWT, dengan penuh keikhlasan, maka di dunia ini juga balasannya Allah SWT diperlihatkan kepada kita sekalian. Kemudian ada juga contoh dari Indonesia. Huzur bersabda bahwa Tuan Amir Indonesia menulis bahwa ada seorang Ahmadi di Indonesia, yang mana beliau ini memiliki sebuah pabrik. Nah, ini di sini tidak disebutkan pabrik apa ya. Di mana pada saat itu situasi pabrik ini atau keadaan pabrik ini sedang tidak baik-baik saja. Dan ketika tahun sebelumnya, berarti tahun 2021 ya, ketika saya, kata Huzur, menyampaikan beberapa peristiwa dan mengumumkan tahun perjanjian yang baru tentang tahrik jadid ini, penjelasan itu sedemikian berkesan kepadanya, sehingga dia menulis perjanjian tahrik jadid 2 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya, si pemilik pabrik tadi. Dan bukan hanya berjanji 2 kali lipat, saat itu juga dilunasi. Berjanji saat itu, kemudian dilunasi juga saat itu. Kemudian dengan karunia Allah Ta'ala, kata Huzur, bahwa seminggu setelah itu Allah Ta'ala menurunkan karunia-Nya kepada beliau, di mana penjualan produknya dari pabriknya itu meningkat pesat. Demikian juga sebuah perusahaan yang sebelumnya telah menghentikan bisnisnya dengan beliau, partnernya ini kembali lagi dan melakukan pembelian dalam jumlah yang sangat besar. Beliau menuturkan bahwa tahun ini pendapatan perusahaan saya meningkat berkali-kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, pemirsa MTA yang saya muliakan, di mana saja Anda berada, inilah salah satu contoh-contoh bagaimana bahwa perjanjian tahrik jadid ini, pengorbanan tahrik jadid ini bisa menjadi sarana bagi kita sekalian untuk membuktikan keberadaan Tuhan itu. Dengan melakukannya sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, sesuai dengan tadi standar yang telah ditetapkan, maka insya Allah Allah Ta'ala akan menjawab pengorbanan-pengorbanan kita. Dan Huzur menutup khutbah beliau ini dengan menyampaikan bahwa tahun ke-88 perjanjian tahrik jadid resmi ditutup, dan tahun ke-89 perjanjian tahrik jadid, yaitu pertanggal 1 November ini, resmi dibuka. Dan pada tahun yang lalu terkumpul dari program tahrik jadid ini sebanyak 16.400.000 pound sterling. Dan meningkat 1,1 juta pound lebih banyak, kata Huzur. Dan juga pesertanya itu sampai 1.594.000 orang dengan karunia Allah SWT. Pemirsa MTA yang saya muliakan, mungkin salah satu dari jumlah tersebut adalah kita di dalamnya. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan karunia kepada kita sekalian untuk senantiasa ikut serta dalam program ini. Sehingga karunia-karunia Allah SWT akan senantiasa turun kepada kita dan juga anak keturunan kita. Pemirsa MTA yang saya muliakan, ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan episode kali ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan mempertemukan kembali kita sekalian dalam episode yang selanjutnya. Saya Rahmat Hidayat,
beserta seluruh kru MTA yang bertugas di studio mengucapkan jazakumullah khairan jazak atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.